Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KJ Semar. Salam sejahtera bagi panjenengan semua dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang beberapa benda yang bisa digunakan untuk menangkal dan mengembalikan santet pada pengirimnya menurut primbon Jawa. Ilmu sihir, apapun jenisnya, mau itu santet ataupun guna-guna, kerap dipakai untuk mencelakai seseorang. Demi mengalahkan musuh atau melampiaskan dendam, tak sedikit orang yang hingga kini masih menggunakan jasa dukun dan bersekutu dengan setan untuk menyakiti orang lain. Tentunya, sebagai orang yang beragama, guna menangkal ilmu sihir, kita perlu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat, zikir, dan berdoa. Tapi, konon katanya, menurut kepercayaan Jawa kuno, orang-orang dahulu meyakini tentang adanya benda-benda yang mereka percayai dapat menghindarkan mereka dari santet. Namun tentu saja, benda-benda itu tidak akan ada artinya apabila diri kita sendiri tidak mengiringinya dengan doa. Karena doa adalah sumber kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang dapat menangkal hal-hal jahat seperti santet. Nah, langsung saja, berikut ini adalah benda-benda yang dipercayai dapat menangkal santet yang akan mencelakai diri kita ataupun masuk ke dalam rumah menurut primbon Jawa. Yang pertama yaitu telur ayam kampung. Telur ayam kampung juga dipercaya bisa melumpuhkan santet. Telur ayam kampung dinilai sangat efektif untuk menangkal santet karena memiliki nyawa atau kehidupan di dalamnya. Telur ayam kampung ini memiliki banyak darah. Banaspati sebagai pengantar santet sangat menyukai media yang mengandung banyak darah. Telur ini bisa dibungkus dengan kain mori atau kertas koran, lalu ditanam di depan rumah. Ketika ada banaspati yang akan mengirim santet kepada penghuni rumah, akan teralihkan dan masuk ke dalam telur tersebut. Sebaiknya, benda-benda yang sudah menyerap energi santet segera dilarung ke sungai. Yang kedua yaitu anjing dan kucing. Anjing dan kucing yang berwarna hitam polos juga dipercaya bisa menangkal santet. Mereka akan menjadi benteng pertahanan pertama ketika ada energi santet yang memasuki kediaman kita. Ilmu santet yang semula ditujukan untuk menyerang kita akan masuk ke dalam tubuh hewan tersebut. Hewan yang sudah terkena santet akan mati secara mendadak. Yang ketiga yaitu daun kelor. Media penangkal ilmu santet lainnya adalah daun kelor. Daun kelor dipercaya dapat menangkal santet, melepas susuk, dan melepaskan pegangan yang mengakibatkan seseorang susah meninggal. Caranya yaitu dengan mengibas-ngibaskan daun kelor ke tubuh penderita, atau bisa juga digantung di atas pintu maupun jendela dengan jumlah batang yang ganjil untuk menangkal santet maupun gangguan gaib. Yang keempat yaitu garam krosok kasar. Salah satu benda yang diyakini sebagai penangkal santet yang lain adalah garam krosok kasar. Garam tersebut adalah jenis garam yang masih murni, bukan yang beriodium. Garam tersebut ditaburkan di setiap sudut rumah. Dipercaya
garam ini akan menetralisir energi negatif yang membawa santet dan akan masuk ke dalam rumah, di mana energi santet tersebut berbentuk partikel kecil seperti debu. Nah, terkadang saat santet gagal masuk ke dalam rumah target, akan meledak di atas atap rumah dan menimbulkan suara seperti butir-butir pasir yang jatuh di atas genteng. Yang kelima yaitu beras ketan putih. Benda lain yang diyakini sebagai penangkal santet adalah beras ketan putih. Beras ketan putih ini haruslah murni 100%, harus beras ketan putih. Tidak boleh ada campuran beras biasa ataupun beras lainnya. Beras ketan ini dimasukkan ke dalam kantong-kantong kecil yang terbuat dari kain mori. Kantong yang berisi beras ketan tersebut akan ditempatkan di atas kusen pintu maupun jendela terluar dari rumah. Jangan lupa untuk mengucap doa, meminta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Jika hal ini berfungsi sebagaimana mestinya, maka ketika ada energi santet yang akan masuk ke dalam rumah, akan diserap oleh beras ketan ini dan akan membuat beras ketan ini terbakar atau gosong. Yang keenam yaitu bunga kantil. Bunga ini biasanya ditaruh di bawah bantal, di bawah tempat tidur, dalam lemari, atau bisa juga di atas lemari. Kalau bunganya pecah dalam waktu 1 minggu, berarti kekuatan santet tersebut sangat kuat. Tetapi apabila bunganya mengering, berarti energi santet itu terserap ke dalam bunga tersebut. Demikian sedikit ulasan tentang beberapa benda yang dipercayai dapat menangkal santet yang akan mencelakai diri kita ataupun masuk ke dalam rumah menurut pribon Jawa yang kami rangkum dari berbagai sumber. Apabila panjenengan, keluarga, atau orang-orang terdekat menemukan tanda-tanda tersebut, bahkan sakit yang dialami tak terdeteksi secara medis, banyaklah beribadah dan memohon kepada Tuhan agar sakit yang dialami segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mudah-mudahan dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Video ini hanyalah buatan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena tidak ada yang lebih mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.